Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pada bab 4, Bumiku Sayang, Bumiku Malang, dengan materi pokok Bumi Berubah. Nah, tahukah kalian Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup? Bumi terus mengalami perubahan dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor alam dan non-alam. Faktor alam yang dimaksud adalah gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan tsunami. Yang pertama adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi, seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan sebagainya. Pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri gunung meletus. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda seperti berikut. Yang pertama, suhu di sekitar gunung naik. Yang kedua, mata air menjadi kering. Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Dan yang kelima, binatang di sekitar gunung berimigrasi. Nah, teman-teman, tahukah kalian upaya penyelamatan diri yang dapat kita lakukan saat gunung berapi meletus? Yang pertama, menggunakan kacamata hitam pelindung mata dan masker. Yang kedua, menghindari tempat terbuka. Yang ketiga, menghindari berada di area lokasi tempat gunung meletus. Yang keempat, melindungi seluruh tubuh menggunakan pakaian yang tertutup. Hal ini dilakukan untuk melindungi seluruh area tubuh. Bencana alam yang kedua adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat juga terjadi karena kurangnya daerah peresapan air saat musim hujan. Salah satu banjir adalah banjir bandang. Banjir bandang terjadi dengan cepat sehingga menimbulkan kerusakan yang besar. Ciri-ciri banjir bandang. Banjir bandang terjadi secara tiba-tiba, namun masih dapat dilihat dari ciri-ciri terjadinya banjir bandang. Yang pertama adalah air di sungai akan berubah menjadi lebih keruh. Yang kedua, ranting dan sampah ikut hanyut dalam aliran sungai. Yang ketiga, mendung gelap di wilayah hulu. Yang keempat, debit air mengalami penurunan secara mendadak. Nah, teman-teman, upaya penyelamatan diri yang dapat kita lakukan saat terjadinya banjir bandang adalah yang pertama, apabila banjir akan terjadi, adapun yang harus kita lakukan, pantau informasi terbaru mengenai banjir melalui radio maupun televisi. Yang kedua, segera beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat genangan air. Nah, apabila harus bersiap untuk evakuasi, hal yang dapat kita lakukan adalah cabut peralatan yang tersambung ke listrik. Yang kedua, letakkan barang berharga di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Nah, selanjutnya, apabila harus meninggalkan rumah, adapun yang harus kita lakukan, yang pertama, hindari berjalan di arus air yang deras. Yang kedua, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah di pijakan yang stabil. Dan yang ketiga, jangan mengemudikan kendaraan di wilayah banjir. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba dengan ditandai patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi. Nah, gempa bumi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Yang kedua, gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, menengah, dan dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Nah, upaya penyelamatan diri yang dapat kita lakukan saat terjadinya gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam bangunan, hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Yang kedua, jangan gunakan lift. Yang ketiga, lindungi kepala dengan benda apapun. Yang keempat, berlindung di bawah meja yang kokoh. Nah, ketika kita sedang berada di luar ruangan, adapun yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, hindari daerah rawan longsor. Yang kedua, berhenti mengemudi. Yang ketiga, hindari apabila terjadi retakan pada tanah. Yang keempat, jauhi benda yang berpotensi rubuh seperti tiang listrik, pohon, maupun papan reklame. Yang kelima, cari area terbuka. Yang keenam, jauhi pantai untuk mencegah terjadinya tsunami.
Nah, bencana alam selanjutnya adalah tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Nah, adapun ciri-ciri tsunami, yang pertama adalah air pantai tiba-tiba surut. Yang kedua, terdengar suara gemuruh dari air laut atau pantai. Yang ketiga, munculnya gempa-gempa pengiring. Yang keempat, awan langit menjadi lebih gelap dan mendung. Upaya penyelamatan diri yang dapat kita lakukan saat terjadinya tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari daratan yang lebih tinggi. Jika tak sempat, cari tiang listrik, pohon atau sesuatu yang bisa dipanjat. Yang kedua, jika tersapu tsunami, tetap usahakan di atas air dengan berpegangan dengan lemari, jerikan, batang pohon, atau apapun yang mengapung. Yang ketiga, hindari sungai dan jembatan, karena gelombang tsunami akan jauh lebih kuat di dalam aliran sungai. Yang keempat, jangan memaksakan diri membawa kendaraan, apalagi mobil saat evakuasi, karena akan kesulitan menembus kerumunan orang saat melakukan evakuasi diri. Yang kelima, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Jangan memaksakan diri membawa harta benda karena akan memperlambat evakuasi. Yang keenam, manfaatkan golden time atau waktu emas, yakni waktu antara gempa besar dan prediksi datangnya gelombang tsunami. Golden time biasanya hanya 10-30 menit setelah peringatan dini disampaikan. Dan yang terakhir adalah cari informasi yang kredibel dan dari sumber yang dipercaya. Jangan gampang terprovokasi dengan info atau kabar palsu yang membuat panik. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.